Jiwa-jiwa terus berlanjut selama lebih dari 1 menit sebelum berangsur-angsur hilang. Seluruh kuil masih sepi. Ayo pergi, kata Luo Zeng. Tapi, memikirkan mata hitam, Ling Frost memiliki rasa takut yang tersisa. Meyakinkan, benda itu sendiri tidak terlalu kuat, dapat membunuh orang, mengandalkan jiwa-jiwa. Bahkan jika tidak ada kematian tidak mengerikan, Luo Zeng membujuk. Jika rasa takut pada mata benar-benar kuat, mereka tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi dalam depresi. Luo Zeng pertama kali keluar dari depresi, sementara Ling Xuang dengan hati-hati menjelajahi kepala dan melihat lingkungan luar. Ada tanda hitam kecil di dinding, dan Luo Zeng melihatnya dengan jejak ini. Di sisi lain dari lantai 13, ada benda emas pucat di teras. Luo Zeng dengan lembut menempuh koridor dan melompat ke sisi lain. Setelah naik ke teras, para murid sedikit menyusut, laba-laba. Ling Xuang juga mengikuti. Ketika dia melihat benda ini, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah laba-laba tenun. Saya mengerti bahwa jaring laba-laba tenun di lantai 2 haruslah yang tertinggal. Beberapa token orang lain di kuil surga adalah laba-laba tenunan, dan Ling Xuang telah melihatnya, sehingga mereka dapat mengenalinya secara sekilas. Apakah kamu baru saja menyerang kami? Apakah sedang menenun laba-laba? Ling Xuang berpikir dan berkata. Tapi tarantula ini sudah mati. Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengutak-atik yang berikut. Tarantula itu terbaring di tanah dan tak bergerak. Hal yang terjadi tidak sesederhana itu. Dia mengulurkan tangan dan membalik tarantula. Ketika dia melihat, dia menemukan sebuah lubang kecil antara kepala laba-laba dan perutnya. Ada beberapa tanda hitam di sekitar lubang itu. Ketika Luo Zeng mengulurkan tangannya ke lubang kecil, tarantula, yang sudah mati, tiba-tiba mencukur cakarnya dan berguling dan memanjat dinding. Hei! Suara tarantula yang ditarik keluar dari dinding persis sama. Ling Frost takut oleh kontraksi sekecil apapun. Mata Luo Zeng memancarkan warna yang tajam, dan jari-jarinya membanting jari-jarinya dan jiwa kecil menyembur keluar. Hei! Panah jiwa tiba-tiba memakukan cacing ke dinding. Lalu telapak tangannya perlahan berubah bentuk dan berubah menjadi pisau tajam, yang mengupas tarantula dari dinding dan memotongnya dari kepala penenun ke perut di sepanjang poros tengah. Zi! Bola hitam dengan ukuran proyektil muncul dari sayatan. Ah! Ayo lagi! Melihat bola-bola hitam kecil ini, wajah Ling Xuang berubah lagi, dan tampaknya kali ini di kuil sudah cukup baginya untuk diingat seumur hidup. Zi! Bola berukuran proyektil membelah, memperlihatkan mata kecil yang tidak biasa. Mata kecil ini juga bisa membangkitkan ketakutan batin, tetapi dibandingkan dengan kelemahan sebelumnya, Luo Zeng dapat menahan bahkan tanpa menutup matanya. Ini adalah keturunan dari hal-hal itu, tidak tumbuh, tidak ada bahaya. Luo Zeng berkata, menempelkan jari-jarinya ke mata kecil itu, dan dengan satu jari, dia bisa menyodok mata kecil itu menjadi cairan hitam. Masih ada banyak mata kecil berlari keluar dari laba-laba penenun, dan lebih banyak mata kecil bergegas ke satu arah di sepanjang dinding. Keturunan mata yang menakutkan ini dibiarkan seperti momok, dan Luo Zeng secara alami tidak bermaksud untuk melepaskannya. Hei! Dalam sekejap mata, Luo Zeng membunuh sepotong besar. Tapi keturunan lain, yang takut pada mata, pindah ke belakang patung terbesar di sepanjang dinding. Ada apa di balik patung itu? Luo Zeng mengikuti dan membalikkan patung besar itu dalam satu gerakan. Setelah melihat adegan itu adalah pandangan sekilas. Tepat di belakang patung, ada 3 pilar kecil, dan di atas pilar ini, ada 3 bola. 2 bola pertama adalah mata kaca berwarna merah, dan yang terakhir adalah bola bulat putih murni. Melihat bola mata kecil itu akan masuk ke bola mata berkaca, Luo memungut di bawah tangan dan membersihkannya. Orang tidak tinggal. Ada apa di balik patung itu? Ling Frost mengikuti, dan ketika dia melihat bola putih, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Jiwa bola putih ini sangat kuat, kata Luo Zeng. Ini seharusnya kristal dari jiwa. Jiwa dari jiwa yang besar mengkristal. Lihat ini, orang-orang yang meninggal di kuil Tianku mungkin tak terhitung jumlahnya, dan jiwa-jiwa yang dicairkan oleh para dewa terkonsentrasi di bola ini. Ling Xuang berpikir sebentar dan berkata, jiwa ini mengkristal seperti efek jiwa dan? Luo Zeng menatap bola putih dan bertanya. Napas yang dia rasakan dari bola cahaya putih sangat mirip dengan jiwa dan dia memandang jiwa yang seperti besar secara sekilas. Jika hal ini sama dengan peran jiwa dan, nilainya akan sangat berkurang di hati Luo Zeng. Jiwa dan dapat diperdagangkan, juga dapat dibeli dengan senjing. Tidak, Ling Xuang menggelengkan kepalanya, dan seluruh orang bersemangat. Jiwa dan hanya dapat mengembalikan kekuatan jiwa, dan sementara meningkatkan jiwa. Tetapi kristal jiwa meningkatkan batas atas jiwa. Itu dapat membuat jiwa kita menjadi lebih kuat. Ketika ini dikatakan, mata Luo Zeng juga menjadi tajam. Ketika jiwa lemah, masih ada banyak cara untuk memperkuat jiwa. Namun, setelah semangat matahari, kultivasi jiwa sulit. Selain menggiling di laut makna yang sebenarnya, ia belum menemukan cara lain untuk memperkuat. Jika Anda dapat menyerap kristal jiwa ini, saya takut membawa sublimasi ke jiwanya. Karena kristal jiwa sangat berguna, apakah tidak ada jiwa lain yang memurnikan kristal jiwa? Luo Zeng bertanya. Beberapa orang kuat dapat benar-benar membunuh roh matahari lain dan memurnikannya untuk penggunaan mereka sendiri. Untuk beberapa kehidupan yang ambisius, tidaklah mudah untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Seseorang pernah melakukan ini, dan kemudian dia gila. Ling Frost mengangkat bahu. Selain melelehkan jiwa, cara lain sulit untuk memurnikan jiwa, secara paksa menyerap jiwa yang lain. Hasil akhirnya adalah menggabungkan banyak ingatan tentang api. Jika ingatan ratusan orang digabungkan, hasil akhirnya bisa dibayangkan. Dimengerti, Luo Zeng mengangguk. Meskipun saya menemukan bola cahaya putih, apa 2 bola kaca berwarna merah itu? Bahkan jika Ling Xuang yang berpengetahuan luas tidak jelas,
Luo Zeng bahkan tidak akan tahu, dan Luo Zeng hanya dapat meminta 9.527. 9527 senyum samar. Bukankah kamu masih melihatnya? Kali ini kamu bisa hidup, itu semua kamu beruntung. Apa maksudmu? Luo Zeng bertanya. Ini bukan kuil Tianku sama sekali. Itu benar-benar nama orang-orangmu. Kuil ini pada awalnya adalah rasa takut pada mata, jadi akan ada banyak patung mata di dinding. Tapi kuil itu telah hancur selama bertahun-tahun, dan rasa takut akan mata punah. Mungkin beberapa dari mata yang ketakutan itu menjadi hidup, memanipulasi cacing yang sombong, dan kemudian menggunakan kuil itu. Dewa Yuanwang yang mempesona telah memanen jiwa matahari. Tujuannya adalah untuk dengan cepat membiarkan dan membudidayakan keturunan mereka sendiri. Kristalisasi jiwa adalah makanan yang telah dikumpulkan oleh mata yang susah payah untuk dikumpulkan. Jika tidak ada Luo Zeng dan Ling Xuang yang datang, ras ini dapat dihidupkan kembali setelah pulih. Sayangnya, mata yang menakutkan ini akhirnya mati dalam upaya bersama Luo Zeng dan Ling Xuang.